Tanpa implementasi yang efektif, komponen-komponen lain dari model kesehatan masyarakat menjadi tidak efektif. Karena itu, penting bahwa pemerintah harus memastikan bahwa ada cukup dana dan model pemberian layanan yang sesuai untuk mendukung perluasan perawatan paliatif di masing-masing negara. Dan itu adalah himbauan daripada WHO. Bagian berikut adalah model palliative care yang dikembangkan oleh WHO, meliputi kebijakan, ketersediaan obat, edukasi, dan implementasi. Sebagaimana tadi sudah disampaikan. Prinsip palliative care menghormati, menghargai martabat dan harga diri pasien dan keluarga. Lalu memberikan dukungan untuk caregiver. Kemudian palliative care dapat diakses dari para penyedia pelayanan yang kompeten dan compassionate, yang penuh kasih sayang dan empati. Kemudian pengembangan profesionalisme dan support system, ini juga menjadi prinsip dari palliative care, peningkatan pendidikan, dan juga adanya penelitian yang berkesinambungan dalam palliative care. Prinsip palliative care menurut Cohen and Delions tahun 2012, bahwa palliative care harus fokus terhadap kualitas hidup, termasuk kontrol gejala yang tepat. Kemudian menggunakan pendekatan personal, termasuk pengalaman masa lalu dan kondisi sekarang. Lalu harus peduli terhadap seseorang dengan penyakitnya, termasuk peduli dengan keluarga dan orang terdekatnya. Yang berikutnya, peduli terhadap autonomi pasien dan pilihan untuk mendapat rencana perawatan lanjut. Eksplor harapan dan keinginan pasien. Lalu prinsip yang berikutnya, menerapkan komunikasi terbuka terhadap pasien dan keluarga kepada profesional kesehatan yang lainnya. Untuk melakukan palliative care, pola dasar berikut bisa sebagai pijakan, yaitu 1. Meningkatkan kualitas hidup dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. Yang kedua, tidak mempercepat atau menunda kematian. Yang ketiga, menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu. 4. Menjaga keseimbangan psikologis, sosial, dan spiritual. 5. Berusaha agar penderita tetap aktif sampai akhir hayatnya. 6. Berusaha membantu mengatasi suasana duka cita pada keluarga. Yang ketujuh, menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarganya. Yang kedelapan, menghindari tindakan yang sia-sia. Dalam memberikan pelayanan palliative care, ada hak penderita yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penderita berhak untuk tahu status kesehatannya, sehingga kita di sini harus veracity, harus berkata jujur terhadap status kesehatannya. Tentunya dengan mempertimbangkan kondisi psikologis pasien. Yang kedua, berhak ikut serta merencanakan perawatan. Yang ketiga, berhak untuk mendapatkan informasi terkait tindakan invasif. Yang keempat, berhak untuk mendapatkan pelayanan tanpa adanya diskriminasi. Yang kelima, berhak untuk dirahasiakan penyakitnya kepada orang lain. Yang keenam, berhak untuk dapat bekerja dan dapat produktif. Yang ketujuh, berhak untuk berkeluarga. Kedelapan, berhak untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Dan yang kesembilan, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Model atau tempat perawatan palliative care yang pertama bisa di rumah atau hospice hospital care, bisa di poliklinik, rawat inap, atau rawat singkat. Yang kedua di rumah atau yang disebut dengan hospice home care, yaitu pelayanan perawatan paliatif yang dilakukan di rumah pasien oleh tenaga paliatif dan atau keluarga atas bimbingan
pengawasan tenaga paliatif. Yang ketiga adalah hospice, hospice care. Hospice care adalah tempat di mana pasien dengan penyakit stadium terminal yang tidak dirawat di rumah maupun tidak melakukan tindakan yang harus dilakukan di rumah sakit. Pelayanan yang diberikan tidak seperti di rumah sakit, tetapi dapat memberikan pelayanan untuk mengendalikan gejala-gejala yang ada dengan keadaan seperti di rumah pasien sendiri. Yang keempat, praktek bersama atau tim kelompok perawatan paliatif. Sasaran kebijakan pelayanan paliatif adalah seluruh pasien, baik itu pasien bayi, anak-anak, maupun dewasa, maupun lansia, beserta anggota keluarganya, lingkungan pasien, dimanapun pasien berada, kemudian pelaksana perawatan seperti dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, serta institusi terkait. Misalnya Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, rumah perawatan atau hospice, fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta lainnya. Lingkup kegiatan perawatan paliatif diantaranya adalah penata laksanaan nyeri, penata laksanaan keluhan fisik, asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial kultural spiritual, dan dukungan dari pasangan. Layanan minimal palliative care. Yang pertama, mengidentifikasi pasien yang dapat mengambil manfaat dari perawatan paliatif. Yang kedua, menilai dan menilai kembali pasien untuk tekanan fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Dan menilai anggota keluarga untuk tekanan emosional, sosial, atau spiritual. Yang ketiga, meringankan rasa sakit dan gejala fisik lainnya. Yang keempat, menangani kebutuhan spiritual, psikologis, dan sosial. Dan yang kelima, memperjelas nilai-nilai pasien dan menentukan tujuan perawatan. Peran fungsi perawat pada asuhan keperawatan paliatif bisa meliputi care provider, yaitu sebagai pemberi asuhan keperawatan, pendidikan kesehatan, koordinator, advokasi, kolaborator, fasilitator, dan memodifikasi lingkungan. Yang kedua sebagai manajer kasus, konsultan, dan koordinasi. Yang ketiga adalah sebagai pendidik, baik itu di pendidikan maupun di tatanan pelayanan. Dan yang keempat adalah sebagai researcher atau sebagai peneliti. Prinsip asuhan keperawatan palliative care adalah melakukan pengkajian dengan cermat, mendengarkan keluhan dengan sungguh-sungguh, kemudian menetapkan diagnosa atau masalah keperawatan dengan tepat. Yang ketiga, merencanakan asuhan keperawatan. Yang keempat, melaksanakan tindakan. Dan yang kelima, mengevaluasi perkembangan pasien secara cermat. Dalam menyusun palliative care plan, melibatkan seorang partnership antara pasien, keluarga, orang tua, teman sebaya, dan petugas kesehatan yang profesional. Support fisik, emosional, psikososial, dan spiritual, khususnya melibatkan pasien pada self-care. Pasien memerlukan atau membutuhkan gambaran dan kondisi, yaitu kondisi penyakit terminalnya secara bertahap, tepat, dan sesuai. Menyediakan diagnostik atau kebutuhan intervensi terapeutik guna memperhatikan atau memikirkan konteks tujuan pengharapan dari pasien dan keluarga. Pedoman perawat dalam melakukan palliative care mengacu kepada National Consensus Project for Quality Palliative Care dari NCP 2013. Pedoman praktek klinik perawat tersebut terdapat 8 domain sebagai berikut. Domain yang pertama adalah struktur dan proses of care. Domain yang kedua, physical aspect of care. Domain ketiga, psychological and psychiatric aspect of care. Domain keempat, social aspect of care. Domain kelima, spiritual, religious,
and existential aspect of care. Domain keenam, culture aspect of care. Domain ketujuh, care of the patient at end of life. Domain kedelapan, ethical and legal aspect of care. Masing-masing domain ini, perawat memiliki keterampilan khusus yang harus dimiliki sebagai perawat paliatif care. Selanjutnya, untuk kemampuan praktek klinis yang harus dimiliki oleh perawat paliatif care pada setiap domainnya, silahkan Anda kerjakan sebagai tugas kelompok. Maksimal kelompok adalah 3 orang. Tugas dimasukkan ke kantong tugas di Sekalsa dengan batas waktu yang nanti akan ditentukan dalam kantong tugas tersebut. Demikian penjelasan saya terkait dengan konsep palliative care. Apabila ada hal yang kurang dipahami atau ada pertanyaan, silahkan gunakan forum diskusi sebagai yang kita berdiskusi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.